ini alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, setelah berdoa Ibu akan ngecek absen dulu ya. Hadir semuanya? Hadir. Adi Firman, Jerry Puspita, Cacan, Deva, Gila hadir, Viryal, Pauji Hadir. Hani hadir, Hajma, Hadir. Imas, Kaira hadir, Arif Hadir. Nadir hadir, Rafiul, Hadir. Neng Zahra hadir, Teni hadir, Sultan, Dwi, di pertemuan yang lalu kita membahas materi mengenai penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Masih ingat dengan materi penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia? Masih. Oke, perlihatkan satu gambar. Di bawah ini merupakan fauna yang berasal dari daerah mana? Di sini ada 4 jenis fauna. Ada komodo, ada harimau, ada orangutan, ada badak bercula 1. Siapa yang mau menjawab? Fauna 4 itu berasal dari daerah mana? Oke, Feni. Untuk harimau, orangutan, dan badak Jawa termasuk ke dalam kawasan Indonesia bagian barat, yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Dan untuk komodo itu termasuk ke dalam kawasan peralihan yang meliputi Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Sumba, dan Lombok. Oke, terima kasih Pak. Berarti kalian masih ingat materi minggu lalu mengenai persebaran keanekaragaman hayati. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya kalian mampu menganalisis masalah terkait ancaman kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan yang ketiga, kalian mampu mempresentasikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan hasil analisis dan observasi masalah dengan jadi kedua-duanya kalian diharuskan mampu menganalisis ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini ada ini asesmen kognitif. Silakan kalian untuk memindai laptopnya. Terlihat? Terlihat. Kalau tidak terlihat, boleh dibuka. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Silakan untuk diisi.
Dalam tubuh Hope bersama 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia gagap. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekatan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, mereka lah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Apabila umur bumi diibaratkan 24 jam, yaitu sejak awal penciptaan hingga saat ini, maka pada 4 detik terakhir adalah masa di mana manusia mulai menempati bumi. Ini cinta, tetapi kerusakan lingkungan yang telah dibuat begitu masif. Pada tahun 2014, Geoffrey Elfan atau WWF memperkirakan 100.000 jenis satwa punah setiap tahunnya dari muka bumi. Angka ini 10.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan secara alami. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman fauna ketiga tertinggi di dunia, yaitu memiliki sekitar 17% dari seluruh jenis satwa di dunia, Indonesia sudah sewajibnya menjaga semua penghuni negara. Namun sayang, jika menilik arsip Kompas, berita ancaman perburuan sudah menghampiri sejak puluhan tahun lalu dan selalu ada setiap tahunnya. Kepunahan tak terelakkan. Beberapa jenis satwa Indonesia telah menghilang untuk selamanya. Untuk di abad 20 ini yang sudah quote-unquote official yang locally extinct, yaitu yang harimau Jawa, harimau Bali, dan babi kutil yang ada di Madura. Nah ini kita yang perhatian karena dunia sering melihat kepunahan itu hanya karena jenis-jenis yang karismatik. Nah ini juga menjadi permasalahan sehingga untuk data-data tentang jenis-jenis yang lain itu kita tuh bahkan hampir tidak punya. Pengamat yang satu-satu yang tidak terlalu mempunyai nilai jual itu yang tidak ada kepunahan itu perhatian yang laju kepunahan itu sudah berjalan. Contoh sederhana seperti kambing hutan yang Sumatera, seperti kelinci hutan di Sumatera. Nah, ada yang tahu dan tidak ada yang memperhatikan. Memburu harimau Jawa menjadi simbol keberanian kala itu. Para pemburu dengan bangga berpose di depan buruannya. Bahkan pada zaman Belanda, terdapat permainan di mana ratusan orang bertombak mengepung harimau Jawa. Harimau dilambangkan sebagai kejahatan yang harus dibunuh. Meski memiliki sayap, bangsa Apes tak bisa terbang dari jangkauan manusia. Jadi pada saat ini burung yang sudah dianggap punah itu adalah Trulet Jawa atau Phanelus macropterus. Jadi dulu burung ini hanya ditemukan di pantai-pantai utara di Pulau Jawa. Nah penyebab kepunahannya itu memang disinyalir ada perubahan habitat. Bayang-bayang kepunahan menghantui banyak spesies satwa di Indonesia. Potensi kepunahan itu saya bisa mengeneralisir secara suatu kawasan. Ada kawasan yang rutin terdampak dengan suatu kebakaran. Ada kawasan yang rutin menjadi area perluasan kegiatan pertanian atau perkebunan. Perguruannya yang jelas itu yang akan lebih kepada sangat mempercepat untuk perguruan. Ya kalau isu zaman sekarang kan yang paling dekat itu kalau harimau itu harus standar begitu. Tetapi kan ada yang banyak itu kan sudah terbelum di mulai itu kan. Nah itu karena laju untuk bisa diekstraksi dari alam itu cukup tinggi.
Jadi yang paling tinggi penyebabnya itu ya karena perburuan. Mereka mati dengan memenuhi hal yang tak akan pernah terpuaskan. Kemudian ini yang besar, ini adalah kantong gading. Burung ini saat ini dalam status critically endangered atau sangat terancam, hampir satu tingkat di bawah punah. Penyebabnya adalah burung ini diburu untuk diambil paruh, terutama paruh bagian atas. Ini adalah paruh bagian atas dari seluruh bagian tubuh kantong gading yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk diekspor secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan pasar kerajinan di luar negeri adalah bagian paruh bagian atas yang itu seperti ini. Inilah contoh para satwa yang berada dalam situasi genting kepunahan. Mereka berada pada kategori critically endangered atau vulnerable. Warga Indonesia dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup berdampingan dengan keberagaman. Janganlah keserakahan mengkhianati kepercayaan itu. Mari kita ubah perilaku kita agar kita pantas dan layak disebut sebagai khalifah di muka bumi. Oke, kalian sudah menyimak video mengenai kepunahan satwa yang ada di Indonesia. Silakan siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Sultan. Jadi kesimpulannya dari video tersebut adalah kepunahan hewan yang ada di Indonesia disebabkan oleh perburuan liar. Tetapi selain itu juga kepunahan hewan tersebut disebabkan oleh kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia, tetapi manusia tersebut tidak memikirkan hewan-hewan yang lainnya. Oke, siap. Terima kasih. Di sini muncul pertanyaan. Punahnya keanekaragaman hayati disebabkan oleh apa? Kemudian, bagaimana upaya kita menjaga agar keanekaragaman hayati tidak punah? Silakan, siapa yang mau menjawab untuk pertanyaan? Oke, Cancan. Gunanya kan yang hayati disebabkan oleh satu, hilangnya habitat yang disebabkan oleh banyaknya penjumlahan penduduk dan menyebabkan harus dipenuhi. Yang kedua, pencemaran tanah, udara dan air. Yang ketiga yaitu perubahan iklim. Yang keempat, eksploitasi tanah dan tanaman dan hewan. Yang kelima itu adanya spesies pendatang. Oke, sekarang kita untuk pertanyaan nomor 2, siapa yang mau menjawab bagaimana upaya kita menjaga agar keanekaragaman hayati tidak punah? Oke, cacat lagi. Yaitu dilestarikan dan jaga kelestariannya, ya, jangan sampai kepunahan itu ada lagi. Dengan cara menjaga kelestariannya, jangan sampai kepunahan itu terjadi lagi. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pelestarian atau dengan cara melakukan konservasi. Terima kasih, Caca. Oke, sekarang silakan duduk berkelompok. Berarti dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya terdiri atas 5 orang. Oke, saya akan bagikan. Oke, silakan.
bagikan. Videonya sudah Ibu bagikan di WA grup. Ya, oke, silakan untuk langsung mengerjakan.
Kemudian yang kemudian apa? Fokus padanya.
yaitu kelompok 3. Pada pertanyaan pertama, kita bisa melihat terjadinya kebakaran hutan, kemudian penebangan liar, dan kematiannya gajah. Nah, pada pertanyaan pertama, rumuskan permasalahan apa yang dapat kalian selidiki dari gambar tersebut. Nah, menurut pendapat kelompok kami, kerusakan alam yang mengakibatkan kepunahan hewan. Nah, kemudian pada pertanyaan nomor 2, berdasarkan rumusan yang kalian buat di nomor 1, penyebab terjadinya hal tersebut adalah dikarenakan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Kemudian pertanyaan yang nomor 3, berdasarkan alasan pada nomor 2, silahkan kalian mencari informasi tambahan dari video yang sudah diberikan oleh Ibu. Nah, menurut pendapat kelompok kami, selain kepunahan hewan di Indonesia disebabkan oleh ulah manusia, kepunahan hewan di Indonesia juga disebabkan oleh iklim. Nah, kemudian yang nomor 4, buatlah kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Kesimpulannya dari kelompok kami, jadi kesimpulan kepunahan hewan di Indonesia disebabkan oleh kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab, kemudian tidak memikirkan lingkungan hewan tersebut. Jadi kerusakan lingkungan penyebabnya dijadikan oleh manusia, seperti contohnya penebangan liar dan dijadikannya hutan-hutan untuk perumahan. Kemudian pertanyaan yang nomor 5, setelah melakukan pemecahan masalah di atas, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan yang A, menurut analisis Anda, faktor apa saja yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati? Menurut kelompok saya, kerusakan habitat, kemudian pencemaran, yang ketiga ada perburuan liar, yang keempat ada penebangan hutan. Pertanyaan yang B, menurut pendapat Anda, upaya apa yang harus dilakukan agar kelestarian keanekaragaman hayati tetap terjaga? Yang pertama yaitu melakukan in situ dan ex situ, kemudian mengurangi penebangan liar. Kemudian sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sultan. Kelompok selanjutnya, silakan Cancan. Pak Uji. Yuk, kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mewakili kelompok saya. Pertama ada rumuskan permasalahan apa yang diselidiki dari gambar tersebut. Yang pertama ada kebakaran hutan, yang kedua ada penebangan liar, yang ketiga ada satwa yang kehilangan habitatnya. Dilanjut nomor 2, berdasarkan rumusan yang kalian buat di nomor 1, penyebab terjadinya hal tersebut adalah yang pertama bisa terjadi karena kemarau panjang, bisa juga karena manusia yang ingin membuka lahan. Yang kedua, penyebabnya bisa terjadi karena peralihan fungsi tanah yang terjadi karena meningkatnya penduduk di suatu wilayah. Di gambar ketiga, bisa terjadi karena rusaknya habitat. Selanjutnya nomor buatlah kesimpulan dari pengamatan yang kalian lakukan. Nah, kesimpulannya seharusnya manusia itu bisa hidup berdampingan dengan alam dan satwa tanpa merugikan pihak lain. Nomor 5, setelah melakukan pemecahan masalah di atas, jawablah pertanyaan berikut. A, menurut analisa dan faktor apa saja yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati? Jawabannya, alam dan manusia. Yang pertama, alam bisa terjadi karena perubahan iklim dan bencana alam. Yang kedua, manusia bisa terjadi karena pemburuan liar dan perusakan habitat. B, menurut pendapat Anda, upaya apa yang harus dilakukan agar kelestarian keanekaragaman hayati tetap terjaga? Yang pertama, reboisasi atau penghijauan lahan. Yang kedua, menjaga hewan yang terancam punah dengan cara in situ dan ex situ. Yang ketiga, menjaga habitat asli hewan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Nanti Robi ke kelompok selanjutnya. Seni atau Sancan? Atau Serin yang maju? Dila, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu rumuskan permasalahan apa yang dapat kalian selidiki dari gambar tersebut. Yang gambar 1, kebakaran hutan. Gambar kedua, penebangan pohon. Gambar ketiga, kepunahan terhadap hewan. Soal yang kedua, berdasarkan rumus yang kalian buat di nomor 1, penyebab terjadinya hal tersebut adalah terjadinya kebakaran hutan dapat disebabkan karena adanya musim kemarau yang panjang. Kedua, penebangan pohon terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian hutan. Yang ketiga, kepunahan terhadap hewan dapat disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, berdasarkan alasan pada nomor 2, silakan kalian mencari informasi tambahan dari video pembelajaran yang sudah dibagikan. 1. Kebakaran hutan terjadi karena perubahan iklim tidak menentu yang disebabkan oleh panasnya globalisasi yang tidak menentu. Kedua, penebangan pohon disebabkan oleh masyarakat yang ingin menjadikan lahan pertanian pemukiman area transportasi. Keempat, buatlah kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Punahnya keanekaragaman hayati disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab dan kurangnya kesadaran terhadap lingkungan dan hewan. Kelima, setelah melakukan pemecahan masalah di atas, jawablah pertanyaan berikut. Menurut analisa Anda, faktor apa saja yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati? Yang 1, kerusakan habitat. 2, pencemaran. 3, perubahan titik tumbuhan. 4, masuknya spesies atau tumbuhan liar. 5, penebangan hutan. 6, seleksi. Sekian dari yang B. Menurut pendapat Anda, upaya apa yang harus dilakukan agar pelestarian keanekaragaman hayati tetap terjaga? Yaitu dengan cara penghijauan, pembuatan taman kota, pemuliaan tanaman. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kelompok terakhir, siapa yang mau maju? Adi Firman. Boleh. Yuk, maju. Adi Firman mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada kebakaran hutan, penebangan hutan, dan gajah mati. Dari gambar di atas, 1, rumuskan permasalahan apa yang dapat kalian selidiki dari gambar tersebut. Kebakaran hutan menyebabkan hilangnya habitat hewan atau satwa. Lalu penebangan menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Kepunahan pada alam menyebabkan hilangnya keseimbangan pada ekosistem. Soal nomor 2, berdasarkan rumusan yang kalian buat di nomor 1, penyebab terjadinya hal tersebut adalah kebakaran hutan disebabkan akibat membuang rokok sembarangan. Lalu penebangan disebabkan akibat perluasan lahan yang akan dijadikan pemukiman. Ketiga, kepunahan terjadi akibat hilangnya habitat hewan tersebut karena ulah manusia. Soal yang ketiga itu berdasarkan alasan pada nomor 2, silakan kalian mencari informasi tambahan dari video pembelajaran yang sudah dibagikan. Disebabkan karena kemarau yang panjang yang terjadi kebakaran hutan disebabkan oleh perluasan lahan permukiman. Lalu kepunahan akibat pemburuan liar dan oleh iklim dan cuaca. 4, buatlah kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Kurangnya keanekaragaman hayati terjadi oleh pemburuan liar oleh manusia dan disebabkan oleh iklim dan cuaca.
5. Setelah melakukan pemecahan masalah di atas, jawablah pertanyaan berikut. A. Menurut analisa Anda, faktor apa saja yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati? 1. Terjadi pemburuan liar. 2. Perluasan ke lahan permukiman. 3. Kebakaran hutan. B. Menurut pendapat Anda, upaya apa yang dilakukan agar kelestarian keanekaragaman hayati tetap terjaga? Melakukan membuat hutan lindung. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 4 kelompok semuanya sudah presentasi. Apa kesimpulan dari presentasi barusan? Oke, Sultan. Jadi kesimpulannya presentasi yang tadi sudah disampaikan dari 4 kelompok tersebut, kita dapat mengetahui keanekaragaman hayati dan punahnya keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh ulah manusia. Oke, jadi kita bisa tahu hilangnya keanekaragaman hayati itu disebabkan oleh beberapa faktor. Hilangnya keanekaragaman hayati disebabkan oleh beberapa faktor. 1 apa? Perubahan iklim. Yang kedua apa? Hilangnya habitat. Yang ketiga apa? Perburuan liar. Yang keempat apa? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang mengakibatkan organisme mati. Baik itu pencemaran pada tanah, baik itu pencemaran pada air, dan pada udara. Pencemaran terus apa lagi? Penebangan pohon yang lahannya dimanfaatkan oleh manusia. Penebangan Masuknya spesies baru. Oke. Masuknya spesies baru atau spesies pendatang. Kemudian apa lagi? Eksploitasi hewan dan tumbuhan yang dilakukan secara berlebihan atau secara besar-besaran. Oke, ada 6 faktor ternyata ya yang mempengaruhi hilangnya keanekaragaman hayati. Berarti harus ada upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati tersebut. Upaya pelestarian keanekaragaman hayatinya seperti apa? Yaitu dengan melakukan pelestarian atau konservasi secara in situ dan ex situ. Apa perbedaan dari konservasi atau pelestarian secara in situ dan ex situ? Ada yang tahu? Acungkan tangan. Oke, Fauzi. Menjawab untuk konservasi secara in situ itu di tempat aslinya. Oke. Seperti di hutan dan hutan lindung. Oke. Nah, untuk di konservasi ex situ di
pindahkan, misal jadi di kebun binatang, Oke. Suaka Marga Satya dan Suaka Marga Satwa. Oke, betul. Oke, terima kasih Pak Uji. Jadi untuk konservasi in situ yaitu dilaksanakan atau dilakukan di habitat aslinya. Kemudian kalau secara ex situ yaitu dilakukan di luar habitat aslinya. Dalam artian hewannya dipindahkan ke tempat yang baru. Salah satu tadi contohnya adalah kebun binatang. Iya. Oke, silakan kumpulkan LKPD-nya. Simpan di meja paling depan sini. Oke, setelah tadi kita mulai pembelajaran dari awal sampai dengan barusan kalian berdiskusi, kemudian mengisi LKPD dan menyimpulkan hasil diskusi barusan mengenai ancaman dan pelestarian keanekaragaman hayati. Mari sekarang kita melakukan refleksi selama pembelajaran tadi. Apa pembelajarannya menyenangkan? Apa ada kesulitan dalam pembelajaran tadi? Silakan scan barcode-nya dari sini. Kalau tidak kelihatan dari samping, boleh maju ke depan. Boleh. Kelihatan di sini di tengah. Selesai? Ya. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah. Apa pembelajaran hari ini menyenangkan? Apa ada kendala dalam pembelajaran? Oke, sudah selesai? Sudah. Oke. Kita tarik kesimpulan secara keseluruhan yang tadi. Berarti konservasi keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pelestarian secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Kalian sudah mempelajari ya, sudah belajar ya tentang ancaman dan upaya pelestarian. Untuk memastikan kalian tahu
sudah paham, silahkan scan barcode-nya lagi dan kerjakan untuk soal-soal